Akhir-akhir ini saya merasa malas mas untuk berinfak, apalagi kalau di masjid-masjid besar dan megah. Saya tak yakin infak itu benar-benar sampai kepada yang berhak. Curhat seorang sahabat. Kebanyakan takmir menggunakan uang sebanyak itu untuk mempermegah masjid, perbarui mimbar dan tiang-tiang masjid dengan ukiran-ukiran mahal, menambah ornamen kaligrafi dan dekorasi masjid, serta pernak-pernik lampu dan jam running tag yang sangat mewah. Ada juga masjid yang bikin menara tinggi dan besar yang fungsinya hanya untuk menyangkutkan corong pengeras suara, atau fungsi sebenarnya untuk adu gagah dengan masjid-masjid di sekitarnya, biar keren kalau difoto katanya. Aduh, akhirnya uang infak hanya tersedot untuk biaya perawatan masjid, sisanya digunakan untuk acara-acara takbir akbar dan kajian yang sebenarnya hanya formalitas. Garis besarnya, tak banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dari banyaknya uang infak yang disumbangkan. Di mana masjid ketika ada orang-orang miskin terlilit hutang? Di mana masjid ketika ada orang-orang yang menggelandang di atas gerobak dan di emperan toko? Di mana masjid ketika ada keluarga tak mampu membayar SPP anaknya? Di mana masjid ketika ada keluarga yang butuh makan? Di mana masjid ketika ada orang sakit namun tak mampu menebus obat? Masjid harus menjadi sumber solusi. Bisakah masjid ngasih pinjaman tanpa riba? Jangan hanya bilang ini riba, itu riba, tapi nggak ngasih solusi. Bisakah masjid membeli panen petani, harga jatuh saat musim panen, harga lombok yang terjun bebas, harga telur yang anjlok? Aduh, bisakah masjid membeli yang lebih baik daripada tengkulak? Bisakah masjid menyediakan wifi gratis untuk belajar anak-anak agar betah di masjid dengan pengawasan, dan untuk live streaming kajian serta akses internet dinonaktifkan pada saat sholat berjamaah? Apakah masjid hanya jadi tempat sholat dan ngaji? Mereka lah yang mengusir para gelandangan dan musafir ketika mereka hendak tidur di masjid dengan alasan keamanan atau kepantasan. Mereka lupa bahwa pada zaman Rasul dan beberapa generasi setelahnya, Masjid Nabawi adalah rumah bagi para gelandangan dan pemuda bujangan. Bikinlah masjid yang ramah anak, bahkan remaja juga ikut andil dalam meramaikan masjid. Jangan ada lagi tulisan dilarang tidur di masjid. Gimana masjid mau ramai? Gimana mereka akan pergi ke masjid kalau semuanya di masjid itu dilarang? Jika uang infak yang dikumpulkan di masjid masih saja terus digunakan untuk keperluan menyombongkan diri, apalagi saat dibacakan sebelum khutbah Jumat saldo sekian puluh juta, pantaskah? Itu uang jemaah loh. Kenapa nggak dibikin saldo nol atau segera digunakan untuk melayani keperluan jemaah? Karena infak itu dari jemaah untuk jemaah. Dari masjid kita bangkit. Allahu Akbar.